suhu. Kalau trafo kering ya mungkin ada panelnya biasa di luar teman-teman. Jadi kita bisa ngecek suhu R itu berapa sih, suhu S itu berapa sih, suhu T itu berapa sih. Jangan sampai suhu dari si trafo itu dia tinggi dan mengakibatkan si PDTM itu sampai ngetrip atau jatuh, ibarat katakan gitu. Terus teman-teman bisa ngelihat areanya, exhaust fan-nya nyala nggak gitu, tekanan yang diturunkan jatuhnya kan seperti itu, yang tadinya 10 bar sampai dengan diturunkan menjadi 1,5 atau 2 bar. Nah, itu yang sangat penting, jangan sampai tiba-tiba PRV-nya nggak main ya teman-teman ya, dalam artian PRV-nya ngelos. Oke, selamat datang para engineer, baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan ngebahas tentang apa fungsi checklist dalam gedung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan udah sering banget tuh checklist ya, tapi teman-teman masih belum begitu paham mungkin kenapa mesti di checklist sih. Padahal ini nggak terlalu penting gitu loh teman-teman. Nah, yang pertama kita akan ngebahas ya. Jadi fungsi checklist itu dalam gedung itu yang pertama adalah untuk mengetahui sistem equipment berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Ketika suatu panel ya teman-teman lagi ngecek panel listrik, panelnya si LVMDP atau panel pompa lah, panel pompa kita taruh. Nah, ketika teman-teman ngecek, otomatis teman-teman harus mengetahui sistem itu berjalan dengan lancar atau tidak. Dengan seperti apa, teman-teman cek dari si auto, manual atau off-nya. Jadi ketika autonya main nggak nih gitu loh, radarnya main nggak gitu, ketika radar ini ditarik, atau ketika radar ini ngambang, atau ketika dia ngontek, dia mau manggil nggak gitu loh teman-teman. Jadi fungsi checklist itu yang pertama itu ya, untuk mengetahui sistem equipment berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, poin yang kedua yaitu untuk apakah alat itu masih layak atau tidak. Jadi dalam artian ketika teman-teman ngecek pompa ada rusak, atau pompanya bearingnya atau udah kena, atau si bunyinya udah nggak layak lagi nih, nah itu kita nanti kan bisa jadi note gitu loh, nanti bisa dia jadikan progres korektif nantinya ya, progres pekerjaan buat besoknya gitu sih teman-teman ya. Nah, kemudian poin ketiga itu adalah berapa lama alat itu bekerja. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mengetahui running hours-nya itu berapa sih gitu loh. Pemakaian dari kemarin sampai pemakaian dari sekarang itu berapa sih? Ada selisih nggak gitu loh. Jadi stand pemakaian sama kemarin itu berapa nilainya, nilai KW-nya berapa ya, nilai running hours-nya itu berapa. Nah, itu juga sangat penting. Jadi ada grafiknya teman-teman. Oh, di jam sekian si pompa nyala gitu. Kita bisa tahu tuh. Terus di jam sekian pompa ini nyalanya sampai jam segini gitu loh, karena ada pemakaian banyak. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa mengurangi cost dari pemakaian gedung juga gitu. Nah, terus poin keempat apa? Nah, untuk mengetahui suhu ruangan. Artinya itu apa sih? Nah, jadi kita juga bisa mengetahui contoh ruangan yang memang harus suhu ruangan itu terjaga ya, seperti ruangan trafo ya. Ruangan trafo kan memang suhunya harus terjaga ya teman-teman, jangan sampai benar-benar panas ya. Ibarat kata karena itu trafo mengeluarkan suhu panas ya, jadi teman-teman juga harus melihat si ruangan tersebut, jangan sampai memang suhu itu panas sekali gitu loh, yang mengakibatkan si equipment atau barang tersebut akan terjadi kerusakan seperti itu teman-teman, seperti korosi ya terhadap pipa-pipa kan gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui kebersihan ruangan. Nah, jadi kita juga sangat ketika checklist kita harus mengetahui nih keadaan ruangan kita itu seperti apa sih, bersih atau tidak itu. Itu kan karena kan nanti jadi poin tambahan juga gitu sih teman-teman ya. Nah, ini paling 5 poin yang saya tambahkan. Jadi yang pertama yang tadi saya bilang ya, untuk mengetahui sistem equipment, apakah alat itu masih layak, terus berapa lama alat itu bekerja ya, running hour-nya, terus suhu ruangan dan kebersihan. Nah, kita akan masuk ke beberapa contoh. Nah, contoh di sini ada sistem listrik. Nah, apa aja sih yang di locksheet di sistem listrik? Nah, ini kan saya bahas ya. Nah, jadi ketika kita bicara gedung ya, pastikan kita akan nge-locksheet. Locksheet itu ibarat kata checklist dari utility tersebut. Nah, untuk sistem listrik itu yang biasanya di locksheet ya, yang pertama yaitu ada AMR ya, automated reading ya. Jadi AMR itu seperti pemakaian KWH kita di gedung-gedung bertingkat ya. Dan di AMR itu nanti kita bisa ngecek dari pemakaian LBBP ya, luar waktu beban puncak, PBP ya, kafarnya, terus pemakaian totalnya ya. Nah, itu yang nanti kita bisa cek di AMR tersebut. Nah, AMR itu terletaknya di gardu PLN ya, teman-teman, di area gardu kita yang di area luar, teman-teman. Nah, kemudian poin kedua apa? Nah, poin kedua ada MVMDP ya, atau medium voltage main distribution panel atau PDTM ya. Teman-teman mungkin beda tempat, beda penamaan ya. Panel distribusi tegangan menengah. Nah, itu nanti kita bisa ngecek ya posisi MVDP-nya ini gimana, auto atau enggak. Kita bisa ngecek ya.
posisi kebersihannya, suhu ruangannya ya, terus pemakaiannya berapa ya, kita bisa ngecek tegangannya berapa ya, 20 kV atau tidak gitu. Nanti kita bisa ngecek terus adanya PDTM-nya ini lagi posisi closing atau enggak nih ya, kan gitu. Nah, terus kita kemudian ada trafo nih, trafo step down maupun step up ya. Berbeda dengan masing-masing gedung, ada yang menggunakan step down, ada yang menggunakan step up. Nah, kalau untuk trafo ya kita kan bisa ngecek dari suhu termometer, suhu dari si trafo tersebut ya. Jadi suhu kalau trafo kering ya mungkin ada panelnya biasa di luar teman-teman. Jadi kita bisa ngecek suhu R itu berapa sih, suhu S itu berapa sih, suhu T itu berapa sih. Jangan sampai suhu dari si trafo itu dia tinggi dan mengakibatkan si PDTM itu sampai ngetrip atau jatuh, ibarat katakan gitu. Terus teman-teman bisa ngelihat areanya, exhaust fan-nya nyala nggak gitu loh. Nah itu sih sangat penting, kebersihan ruangannya kan. Terus apakah ada masalah nih di sistem kita gitu. Terus yang keempat apa nih kalau udah itu? Nah yang keempat tuh LVMDP dong. Nah kenapa LVMDP? Nah, karena kan sistemnya gini berurutan teman-teman ya, nanti akan didistribusikan dari FNDP ke panel-panel sub-lainnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngecek tuh tegangan dari keluaran trafo tuh berapa sih gitu loh hasilnya. Nah, nanti kan teman-teman bisa ngecek di situ ya. Tegangannya under atau over nih. Nah, apa tegangannya itu masih aktual gitu sih teman-teman ya. Terus teman-teman bisa ngecek ampernya berapa nih pemakaian kita ya untuk LVMDP 1, LVMDP 2 atau LVMDP 3 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek COSPI-nya mungkin. Terus teman-teman bisa ngecek THD-nya, mungkin ada THD ya, total harmonik ya. Nanti total harmonik distorsinya ada nggak di situ, di LC biasanya sih ada ya teman-teman, tapi nggak akurat. Nah terus setelah dari situ nanti teman-teman juga lanjut ke kapasitor bank. Nah ada kapasitor bank tuh, nanti teman-teman bisa checklist kapasitor bank juga, yang dimana nanti teman-teman bisa lihat nih kapasitor banknya auto atau enggak, sama kayak LVMDP ya, posisinya auto apa enggak nih gitu loh, stepnya udah berapa step yang berjalan gitu di kapasitor banknya. Terus panelnya gimana, aman nggak nih, masih layak tidak untuk digunakan, kan seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian ada genset ya, generator set. Nah teman-teman juga bisa checklist nih, biasanya di gedung-gedung ada yang checklist genset juga sih teman-teman ya. Jadi ini checklist harian teman-teman, posisi gensetnya gimana, auto atau tidak gitu sih teman-teman ya. Terus teman-teman mungkin bisa ngecek dari solarnya ya. Nah itu kan juga nanti masuk dalam checklist harian gitu teman-teman ya. Nah terus KPGS-nya atau PKG ya, kontrol panel genset ya, kontrol panel genset ya maksud saya. Nah, atau panel kontrol genset ya, PKG-nya. Nah, jadi kontrol panel genset ini ya teman-teman juga bisa ngecek posisinya auto enggak, leader berapa gitu sih teman-teman ya. Terus running horn-nya nih yang paling banyak tuh yang mana, di PKG-nya, di DIPSI-nya kan teman-teman bisa ngeliat tuh. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian ada panel sampit nih. Mungkin ini kan listrik ya, teman-teman bisa ngecek dari listriknya aja nih, panel sampitnya auto nggak nih berjalannya. Terus kalau memang berjalan auto, teman-teman cek manualnya main nggak gitu loh, radarnya mau bisa nggak berfungsi atau tidak gitu loh ketika dites kan gitu teman-teman ya. Nah terus ada panel booster nih yang untuk bagian roof ya, panel boosternya main nggak nih gitu loh teman-teman ya. Dia masih mau, kalau panel booster ada 2 ya teman-teman cek panelnya kedua-duanya main nggak nih gitu loh untuk perpindahannya. Nah terus kemudian ada chiller ya, panel chiller di auto atau tidak, seperti itu sih. Mungkin ada beberapa equipment yang memang harusnya di checklist. Nah terus panel CW itu apa ya, clean water ya, panel clean water, pompa transfer yang air bersih, dia masih berfungsi atau enggak, pompanya gimana, terus panelnya auto atau enggak gitu sih teman-teman ya. Nah kemudian ya itu yang tadi saya bilang, suhu ruangan ya, terus kebersihan mesti dijaga semuanya ya untuk area-area tersebut, karena area-area tersebutlah yang fatal sih teman-teman ya. Nah untuk yang air gimana nih, apa aja sih yang di checklist? Nah yang air itu biasanya seperti PDAM nih. Nah meterannya berapa sih pemakaian standnya gitu loh, stand pemakaiannya berapa dari kemarin sampai sekarang tuh berapa, ada selisih nggak? Karena ini biasanya dicatat pemakaian air kita gitu dari beberapa semuanya. Jadi kan semuanya totalnya di sini pengeluaran dari pemakaian kita tersebut. Nah terus apalagi nih, nah deep well, kalau teman-teman pakai deep well ya berarti teman-teman catat nih pemakaiannya berapa dari kemarin sama sekarang, itu berapa selisihnya kan, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ngecek panel deep well gimana nih, aman nggak gitu sih teman-teman ya.
Nah, terus GWT-nya ya, atau clean water ya. Jadi air bersihnya gimana, posisinya gimana nih, levelnya di level berapa, 90%, 100%. Teman-teman mungkin bisa ngecek ya floating speed-nya ya, teman-teman bisa ngecek dari situ ya. Terus recycle ya, mungkin kalau teman-teman ada tempat recycle ya, teman-teman bisa cek juga sama seperti floating speed-nya, panelnya gimana, aman nggak gitu. Nah, terus areanya gimana, airnya bersih atau tidak, keruh atau enggak ya, karena kan recycle ini olahan gitu teman-teman, jangan sampai air dari recycle olahan ini masih tercemar atau masih tidak bagus untuk digunakan, seperti itu teman-teman sih. Nah, kemudian sama yang tadi water meter ya, jadi pemakaian bisa recycle itu juga ada ya, yang hasil diolah tuh berapa kubik sih yang telah ini ya diolah kembali gitu loh. Nah, kemudian bak kontrol sampit. Nah, tadi saya bilang ya, bak kontrol sampit juga harus dipantau ya teman-teman, jangan sampai bak kontrol sampit itu WLC-nya nggak main, atau WLC-nya itu lagi posisinya ngegantung, atau salah posisi WLC-nya, kan banyak tuh teman-teman ya. Seperti itu memang hal-hal itu yang sangat harus dicegah teman-teman. Nah, kemudian sand filter ya, kemudian ada carbon filter, itu juga mesti dicek posisi valve-nya bener nggak nih, motor race-nya nyala atau enggak, kalau sistem auto panelnya gimana nih gitu loh. Nah, terus kemudian ada CWP ya, yang tadi saya bilang clean water pump ya. Nah, clean water pumpnya gimana nih, berjalan atau tidak, pipanya gimana, aman nggak gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba ada valve yang ketutup, itu kan sangat bahaya teman-teman. Jangan sampai valve dari inlet itu ada yang ketutup ya, atau outletnya itu ada yang ketutup, itu bahaya, nanti bisa mengakibatkan pompa itu yang masalah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian roof tank, posisi roof tank gimana nih, aman nggak, berapa persen dari standarnya, seperti itu teman-teman. Bisa lihat desa gelasnya mungkin ya, teman-teman naik ya, bisa lihat dari posisi airnya tuh udah berapa persen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman bisa cek WLC, mungkin dia pakai WLC atau pelampung ya, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman cek PRV. Nah, biasanya memang jarang ya ada yang cek PRV, tapi memang sangat bagus sekali teman-teman cek PRV, dalam artian teman-teman bisa lihat nih berapa yang sudah direduksi tekanannya kan gitu ya, reducing valve ya, jadi pressure yang di reduce, seperti itu teman-teman, tekanan yang diturunkan, jatuhnya kan seperti itu, yang tadinya 10 bar sampai dengan diturunkan menjadi 1,5 atau 2 bar. Nah, itu yang sangat penting, jangan sampai tiba-tiba PRV-nya nggak main ya teman-teman ya, dalam artian PRV-nya ngelos, yang mengakibatkan beberapa fitting kita rusak, seperti itu ya. Ada yang mungkin kerannya jadi jebol ya, macam-macam. Itu yang sangat harus perhatikan juga teman-teman ya, PRV. Kadang teman-teman engineering ini sampai lupa, seperti itu sih teman-teman ya. Nah, kemudian pompa booster yang tadi saya bilang sama, mesti diperhatikan juga ya. Mungkin sepele teman-teman, tapi kalau ini mati ya teman-teman, mungkin nggak ada backupan, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai beberapa equipment kita tuh sampai lepas, atau lepas dari kendali kita, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kesalahan dan ada terjadinya human error, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ada juga STP nih ya. Nah, STP itu mungkin sangat penting juga ya, STP yang nanti akan diolah kembali menuju ke recycle ya, recycle tank yang tadi saya bilang. Nah, jadi STP ini main nggak gitu loh ya, ketika dari si teman-teman bisa ngecek ya, ada sampah nggak gitu loh teman-teman ya. Nah, jangan sampai di STP ini banyak sampah, seperti itu ya. Jadi ketika dari STP ini kan ada beberapa blower ya, blower itu main nggak ya. Nah, itu yang nanti teman-teman coba cek ya. Kemarin juga ada saya bahas perihal STP. Mungkin teman-teman bisa nonton ya di beberapa video saya kemarin perihal masalah sistem di gedung ya. Oke, mungkin sekian dari video ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa checklist yang nanti teman-teman bisa lihat dari sini. Mungkin sekian dari video ini ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya, salam engineer.